bareng lagi. Nah, kali ini kita tuh mau ngobrolin hal yang penting, tapi kita buat santai tapi nggak santai gitu. Nah, kalian sebagai mahasiswa pernah mikir nggak sih, gimana caranya itu kita berdakwah dengan efektif tapi tetap relevan saat ini? Aku juga sering mikir, karena sekarang ini kan dakwah tidak hanya berceramah di mimbar masjid, tapi juga sudah merambah ke media digital seperti media sosial dan bahkan ada diskusi online. Tapi kadang bingung juga gimana cara penyampaiannya agar mereka itu tidak bosan atau bahkan malah salah paham. Setuju Git, aku juga melihat teman-temanku banyak yang menonton video ceramah. Video ceramahnya tuh yang monoton gitu loh. Sedangkan kalau mereka menonton ceramah yang pesannya agak santai gitu ya, justru mereka katanya bingung cara mengambil pesan-pesan dakwah itu ada pesan-pesan sebelumnya gitu. Jadi kira-kira gini saya menyeimbangkan apa mendapatkan pesan-pesan dakwah itu yang baik gitu. Makanya kita itu harus banyak-banyak literasi digital, harus tahu berita mana yang palsu dan juga berita mana yang benar. Dan jangan sampai kita itu ikut menyebarkan berita yang palsu dan juga berita-berita yang penuh dengan ujaran kebencian. Dan satu lagi, berdakwah di media sosial itu harus mempunyai etika, yakni seperti tidak memaksa, tidak berbicara dengan kasar, dan juga harus bersabar ketika kita mendapatkan komentar yang negatif. Bener banget, kalau kita lebih sabar biasanya orang itu akan lebih nyaman dan terbuka sama kita, ya kan? Aku juga pernah bikin komunitas dakwah kecil-kecilan di kampus loh. Jadi di sana kita itu belajar bareng, berdiskusi bareng, dan juga berkegiatan sosial bareng. Dan menurut aku itu adalah salah satu cara yang paling efektif karena kita itu bisa personal dan dakwahnya itu lebih berkelanjutan. Iya, karena kolaborasi itu kunci untuk kita saling support dan saling menyebarkan energi positif. Jadi kunci agar kita saling support dan saling mendukung satu sama lain itu dengan cara bergandengan tangan dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kita udah bahas banyak nih, tapi ada nggak dari kalian kayak ngerasain tantangan gitu loh kalau saat berdakwah? Menurutku, tantangannya adalah lingkungan yang beragam dan kadang itu intoleran. Kita harus peka dan bisa menyesuaikan cara dakwah yang sesuai dengan karakter masyarakat. Dan tantangannya itu adalah arus informasi yang cepat, di mana kita tuh bisa bedain antara berita yang benar atau berita yang tidak. Ini itu penting banget buat kita pahami. Dalam Al-Quran, Allah itu telah memerintahkan kita untuk berdakwah dengan cara hikmah dan juga mau'izah hasanah. Yang mana perintah ini itu terkandung dalam Quran surat An-Nahl ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang mana artinya itu, serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan juga pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka itu dengan cara yang lebih baik pula. Dalam ayat ini itu ditekankan bahwa berdakwah itu harus dengan cara hikmah dan juga santun. Jadi, hikmah itu artinya kita harus pintar-pintar dalam berbicara. Jadi misalnya ada teman kita yang suka main game, kita itu nggak mungkin kan langsung menyuruh mereka gitu. Tapi perlu yang namanya sebuah pendekatan, mulai dari mengajak mereka untuk ngobrol atau memberikan contoh yang baik, juga memberikan pesan yang baik juga. Jadi intinya itu boleh main, tapi kita juga tidak perlu akan belajar dari sering gitu kan. Kalau aku itu lebih suka metode dakwah bilhal, yaitu dengan tindakan nyata. Jadi kalau kita langsung berinteraksi dengan orang melalui tindakan nyata, itu pasti mereka akan lebih respect dan juga lebih menghargai daripada kita itu sekedar hanya dengan omongan saja. Karena masyarakat itu pasti akan tertarik jika kita itu berdakwah secara langsung. Betul sekali. Dakwah itu bukan hanya sekedar berbicara atau menyampaikan pesan secara lisan,
melainkan dibarengi dengan perilaku atau contoh nyata seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah yang mengajarkan tindakan akhlak mulia dan kesabaran. Jadi contoh ini itu menunjukkan bahwa keteladanan pribadi sangat penting dalam menyampaikan ajaran agama secara efektif. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian tentang media sosial? Media sosial ini kan alat yang paling powerful bagi mahasiswa kan? Menurutku, media sosial itu pedang bermata dua. Bisa jadi sarana dakwah yang luas dan tepat, tapi kalau nggak hati-hati bisa juga tempat penyebaran fitnah ataupun hoax. Kalau aku tuh kalau merasa bersalah atau kita sedang ada salah pada orang lain itu langsung kayak merefleksi diri lah, kayak bermuhasabah diri gitu loh, yang dimana kita tuh harus segera minta maaf ketika kita sedang melakukan kesalahan gitu, jangan merasa kita tuh tidak bersalah atas peristiwa yang sudah terjadi kayak gitu sih. Wah, diskusi kali ini sangat menginspirasi ya. Jadi pada intinya dakwah itu harus paham konteks, sabar, ikhlas, dan harus belajar. Di sini ada yang mau kasih quote of the day nggak? Apa ya? Tahu nih kata-katanya? Jangan takut mulai berdakwah walaupun kecil, karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Jaga akhlak dalam setiap ucapan dan perbuatan. Nah, oleh karena itu, jadilah dai yang dapat peduli dalam dakwah itu harus konsisten dan juga harus berkelanjutan. Dan jangan lupa berdoa, karena kesuksesan dan keberkahan itu tidak hanya bergantung pada upaya manusia semata, tetapi juga memerlukan permohonan dan ketergantungan pada Allah SWT. Oke teman-teman, terima kasih sudah sharing pada siang kali ini. Semoga kita semua jadi akan perubahan yang membawa kebaikan lewat dakwah.